Mengantisipasi ancaman anak abah yang akan memenangkan kotak kosong di Pilgub Jakarta, ya kecele karena Kaisang siap maju melawan Ridwan Kamil ataupun juga dengan Anies Baswedan. Tentu yang menang nanti adalah Ridwan Kamil ataupun juga Kaisang. Kita dengarkan pernyataan Caimin ketika Kaisang berkunjung ke tempat Caimin. Kita bareng, kita jalan. Nah, tentu saya tidak menangani detail ya nanti bagaimana nanti Des Pilkada yang akan memprosesnya. Tapi bahwa dengan kehadiran PSI ke sini pasti PKB akan sangat menjadikan senang perhatian gitu ya. untuk bisa meningkatkan kerjasama ke depan. Kerjasama dengan PKB ya. Mas Kaisang, monggo. Iya, mungkin tadi yang mengenai DKI ataupun Jawa Tengah. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Jawa Tengah ini rekom dari PSI akan segera kami berikan kepada Bapak Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi, Jawa Tengah ya. Dan untuk DKI, kita sambil masih menunggu. Saya sendiri seperti yang Gus Ketum tadi masih bilang, masih istikharah dulu. Tapi ketika ada permintaan dari masyarakat, berkhusus DKI, yes, saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu aja ya. Terima kasih. Mantap. Ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Mas Kaisang dan DPP PSI, dan saya merasa terhormat karena teman-teman PSI datang menggunakan peci dan sarung. Sehingga saya kalau dikasih tahu ya sarungan juga tadi. Tapi PSI gitu ya. Benar-benar menarik Partai Santri Indonesia. Itulah Gus Imin dan juga Kaisang yang mengatakan begitu sangat akrab begitu ya, sangat senang sekali kelihatannya Caimin ini, dan kelihatannya siap bekerjasama ataupun berkoalisi antara Caimin dengan Kaisang di dalam Pilgub Jakarta. Kaisang sendiri sudah siap ya untuk maju, dan tentu saja mungkin wakilnya bisa jadi mungkin dari PKB atau dari apa, sehingga ini adalah untuk mengantisipasi daripada gertakan anak abah yang akan memenangkan kotak kosong. Ya harus pinter-pinter dong. Masa mau menang kotak kosong ya jangan dong. Nanti tetap ada Ridwan Kamil melawan Kaisang di Pilgub Jakarta, dan anak abah menjadi kecele begitu ya, kecele ya. Ridwan Kamil sendiri juga tidak mau melawan kotak kosong. Ini tentu saja merupakan ya sinyal bahwa di Jakarta tidak akan ada kotak kosong. Tentu saja ancaman anak abah yang ingin memenangkan kotak kosong menjadi tidak berkutik. Munculnya Kim Plus ini kan ada peluang untuk Kang Emil melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta. Untuk Kang Emil sendiri seperti apa Kang untuk melawan kotak kosong? Ini apapun mekanismenya, selama itu ada aturannya, itu namanya mekanisme demokrasi. Melawan 8 pasang mekanisme demokrasi. Melawan independen mekanisme demokrasi. Ada kotak kosong mekanisme demokrasi. Tapi kalau nanya ke saya nggak suka. Kotak kosong itu ditanya sama siapa? Gimana mengcounter dia terus mau? Makanya idealnya kalau bisa sudah demokrasi. Jangan lupa. Ya, itulah Ridwan Kamil yang mengatakan dan mengaku bahwa tidak suka apabila melawan kotak kosong. Dengan demikian maka sinyalnya akan ada yang akan melawan kotak, yang akan melawan Ridwan Kamil. Bisa jadi mungkin bisa Kaisang. Jadi nanti tetap dari Kim Plus untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Jadi kalau misalnya Anies tidak maju, di mana ada Kaisang dan juga ada Ridwan Kamil. Ya, inilah militansi anak abah yang akan memenangkan kotak kosong di Pilgub Jakarta. Ya, tentu saja Anda kecele dikarenakan di Jakarta akan ada Ridwan Kamil dan juga dengan melawan Kaisang. Tinggal Anda pilih siapa, semuanya adalah pendukung Joko Widodo, bukan Anies Baswedan. Kalau memang nanti ya
RK lawan kota kosong. Ya, kalau Pak Anies tidak dicalonkan, begitu RK lawan kota kosong, kita menangkan kota kosong. Kotak kosong dimenangkan ya gitu ya. Ya nggak? Enggak lah. Kemungkinan besar penjagalan-penjagalan ini sudah jelas. Jelas ya. Tapi kita buktikan bahwa rakyat Jakarta, kita lawan kota kosong, nggak apa-apa. Kita pilih kota kosong kalau emang Pak Anies nggak dicalonkan. Udah gampang gitu aja dah ya. Gitu ya. Operasi senyap, Anies terancam gagal nyagup. Anies harus gagal nyagup. Dianggap akan merusak konstelasi politik ke depan, terutama Pilpres 2029. Ya, Karena itu iyalah. ada upaya sistemik yang terus dilakukan untuk menggagalkan Anies Iya. nyagup. Nah, Kalau nangis-nangis ya. berhasil dirayu, ditekan, diiming-imingi itu yang namanya PKB, Nasdem, dan PKS. Sehingga PDIP kekurangan kursi untuk mencalonkan gubernurnya sendirian. Iya, betul. Ada 4 partai yang diprediksi bakal mengusung Anies di Jakarta. Nasdem, PKB, PDIP, dan PKS. Komunikasi telah dijalankan secara intens. Ada titik temu dan selangkah lagi deklarasi bersama. Terus? Selangkah lagi, sebuah kata yang ringan dinarasikan tapi tak gampang untuk direalisasikan. Kenapa? Ada operasi senyap. Dilakukan oleh kekuatan dan uang besar yang berupaya gagalkan deklarasi itu. Anies Baswedan jangan sampai diusung di Pilgub Jakarta. Bahaya. Operasi senyap itu menyasar partai-partai yang diprediksi kuat bakal mengusung Anies di Pilgub Jakarta. Nasdem misalnya. Sudah mulai ada nama-nama kadernya yang jadi tersangka. Anda tahu PKB saat ini sedang digoyang? Sebenarnya sudah lama upaya goyang PKB. Hanya saja saat ini sedang menuju klimaksnya. Bukan PKB-nya, tapi lebih tepat adalah ketua umumnya, Muhaimin Iskandar. Ya. PKS adalah partai yang tidak akan dibiarkan mengusung Anies Baswedan. Meskipun sudah secara resmi di depan publik mendeklarasikan aman. Operasi senyap kabarnya tidak berhenti untuk terus menggoda dan membujuk PKS. Apa tawarannya? Anda pasti sudah tahu. Jangan jadi playing victim, ya. Ngamuk-ngamuk Kami kenapa tahu, ini ya? kami mengira ya bahwa ya Anda sengaja mengunci Anies Baswedan dengan Sohibul Iman, ya supaya Anda tidak terkesan ya mengkhianati dari para pendukung Anies, begitu kan? Ya, sehingga nanti Gitu tim ya. itu akan memborong semua partai, ya hanya tersisa PKS dan PDIP, ya kemudian PDIP tidak cocok dengan wakilnya yang bernama Sohibul Iman, sehingga dua-duanya nggak dapat tiket. Ya ingat, kami baca itu ya di Tempo itu bahwa Dasko ya bahwa salah satu istana ini menawarkan Anda 50% dana kampanye untuk pengembalian dana kampanye. Kita tahu semuanya otaknya Pak Lurah. Tapi kalau sampai ini terjadi, kan benar-benar gila ini. Ya, teman-teman semuanya, ya, ayo. Saya mengajak semuanya untuk mengambil tindakan jelas, ya, untuk mengantisipasi ini. Ya, ini sudah bermain-main ini, ya. Jadi PKS ya, jangan play victim. Kamu dukung Anies, dukung. Jangan gitu loh. Lebih baik Anda nggak usah dukung, begitu aja, ya kan? Atau mungkin strategi saya nggak tahu juga, tapi kita butuh sesuatu yang benar-benar jelas di sini. Ya. Terus? Buat Kim, selemah itukah kalian? Secemen itukah kalian? Sampai-sampai kalian mati-matian untuk menjegal Anies Baswedan. Begitu kuat. Kalian nggak punya sosok yang bisa mengalahkan Anies Baswedan. Makanya kalian menggunakan cara licik untuk menjegal Anies Baswedan. Lemah kalian. Nih, Oblak yang ngomong. Kalian lemah. Gak punya kemampuan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teruntuk kepada partai-partai, dengar nih, partai, dengar nih, buka kuping lebar-lebar. Kalian partai yang telah mempermainkan Pak Anies seolah-olah ingin mendukung Gubernur di DKI Jakarta, tahu-tahu dicabut kembali. Ingat jasa Pak Anies kepada kalian. Dengar nih, saya beritahu, dengar jasa Pak Anies kepada partai kalian. Kalau bukan karena Pak Anies
partai kalian tidak akan naik elektabilitasnya. Kursinya tidak akan bertambah. Betul. Contoh, logikanya pribadi saya sendiri. Dengar nih. Kalau bukan karena Pak Anies, saya tidak akan memilih dari partai kalian kepala daerahnya, dewannya, baik provinsi maupun nasionalnya. Tidak akan saya pilih. Karena Pak Anies lah supaya saya memilih dari partai kalian. Maka jangan bilang jasa Pak Anies tidak ada dari partai kalian. Tahu dirilah sedikit dan baca hati kalian dan baca pikiran kalian. Bung Rocky, PKS akhirnya mengakui mereka membuka opsi gabung ke Koalisi Indonesia Plus setelah katanya mentok ini dengan Anies Baswedan karena tidak mendapat partai koalisi. Apakah menurut Anda ini masih bagian dari cawe-cawe Pak Jokowi? Ya, akhirnya politik harus masuk lagi pada kerumitan pragmatis. Dan itu terlihat di dalam komposisi persaingan nanti pilkada di Jakarta. Tapi tetap kita mesti lihat bagaimana sebetulnya hal yang harusnya dibiarkan tumbuh secara natural itu kompetisi. Tapi untuk kepentingan Pak Jokowi, dia mesti direkayasa. Jadi Anies dengan segala macam konsekuensi, dia di dalam kepala Pak Jokowi adalah duri dalam daging, atau bahkan seluruh tubuh politik Anies adalah duri. Karena itu dia mesti disingkirkan. Jadi dari awal dalilnya adalah tidak boleh ada Anies di dalam semua kompetisi politik. Kan itu yang dulu kita udah terangkan habis-habisan kan, mulai dari soal pencalonan capres. Sekarang pencalonan Anies di DKI juga bukan sekedar cenderung dibatalkan, pasti habis itu. Karena komposisi pendukung Anies tidak memungkinkan Anies untuk dimajukan sebagai kompetitor dari Ridwan Kamil dan Kaisang, terutama PKS. PKS mengambil sikap yang sangat pragmatis, dan kita udah lihat itu gerak-gerik PKS itu sejak PKS menyatakan diri mendukung Bobi di Sumatera Utara. Tapi lebih dari sekedar kalkulasi-kalkulasi yang sifatnya teknis, kita mau bikin semacam evaluasi bahwa akhirnya politik tidak ditumbuhkan lagi berdasarkan prinsip-prinsip etik. Nah, PKS yang kita tahu sebagai partai yang berupaya untuk menonjolkan sifat etis dari perpolitikan, akhirnya masuk juga dalam jebakan yang sepertinya masuk gorong-gorong. Selebihnya adalah soal hitungan pragmatis. Apakah kotak kosong bisa dipasangkan untuk melawan Ridwan Kamil, atau ada unsur lain, misalnya potensi dari calon independen Pak Porengkun itu dimajukan, itu masih menunggu hari-hari terakhir menjelang 20 atau 25 Agustus nanti. Tetapi dari awal kita udah bisa duga bahwa Anies pasti akan dibatalkan, dan pembatalan itu juga menunjukkan konsistensi dari pikiran Pak Jokowi bahwa sebagai penantang Anies mesti disingkirkan at all cost. Jadi itu dasar pertimbangan kenapa kita mesti pantau DKI ini sebagai pusat kemaksiatan politik baru.